atas guys. Loh? Apa itu? Apa itu, guys? Setelah itu saya dari luar, Hah? pukul 12 malam, saya nampak di sini seorang perempuan itu tadi kuntilanak, gitu loh. Ngapain? Dia macam menyetir ini, duduk di sini. Teman-teman, ini apa teman-teman? Dia santai di atas gitu, Untuk guys. dia meneduh lah, Oh, ini para ada, hantu itu. ini ada pohon Apa kalau bilang saya? randu. Oh, Oh, Ini. jadi setelah dari sana Terus terus dia ke sini. langsung ke sini. Di momen kali ini, di video kali ini, aku berada di lereng Gunung Kawi ya. Kawi apa Kelut? Gunung Kelut. Gunung Kelut. Dan di sini aku berada di salah satu bangunan yang sekarang dijadikan tempat tinggal oleh orang yang berada di sebelah saya ya teman-teman. Dan bangunan ini memang bekas peninggalan Belanda. Nggih. Dan bapak ini bernama Pak Yanto yang sudah 6 bulan 6 bulan ini. tinggal di sini ya Pak. Nah oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke Pak, hadap sini ya. Jadi ceritanya tadi aku sore kesini guys, maghrib, tapi berhubung masih maghrib ya, dan aku ngontennya ini ya sekalian habis isya. Nah ceritanya dulu kan di sini sebelum jenengan tinggal di bangunan kosong ini, Iya. itu jenengan sebenarnya tuh di sini dalam rangka apa Pak Yanto? Mau kerja. Mau kerja? Nah, sewaktu itu saya mau keluar dari rumah ini selama 2 minggu. Maksudnya nih jenengan di sini dalam rangka kerja. Kerja. Kerja apa? Kerja penyadap karet. Oke. Jadi awalnya dulu memang apa ya? Merantau ya. Merantau. Merantau seperti itu terus tinggal di sini. Di bangunan kosong ini. Iya. Oke, terus ceritakan Pak. Monggo Pak. Sewaktu itu saya merantau di sini baru 2 minggu. Lepas itu saya mau kerja pukul 1 malam. Pukul 1 malam. Keluar itu melihat kuntilanak sama jerangkong itu Di mana? di sebelah sana. Coba Pak tunjukkan Pak. Oke ya teman-teman. Jadi ini sekalian kita review rumahnya ini ya. Ini bangunan kosong sebenarnya guys. Nah, Heeh. sewaktu itu di sini. Di sini. Di sini. Menghadap ke sana saya. Heeh. Saya melihat di sini Melihat si jerangkong sama kuntilanak itu. sebentar. Nah, di sini. Di sini. Melihat dengan mata kepala Sendiri. Jadi sebentar ya. Iya. Aku ini sebenarnya bingung Pak. Jerangkong ini jelangkung atau Jerangkong serupa tengkorak. Tengkorak? Ya, itu pertama kali saya melihat di sini. Di sini. Di sini. Gitu. Berdiri. Berdiri. Ya, begini begini. Sama itu kuntilanak. Sama Sebelah, kuntilanak. Dua-duanya Iya. berdiri. Oke. Terus dia lepas itu saya masuk ke rumah sana, lepas buang air kecil. Nah, saya kan agak ketakutan gitu loh. Lepas itu saya masuk, saya melihat dia lagi, kok nggak ada gitu loh. Oke. Nah, sebentar Pak. Ini si Demit ini. Ini maksudnya gimana? Kalau kita menempati bangunan kosong itu kan harus apa ya? Kayak permisi gitulah ya. Apa jenengan sudah? Ya, saya Permisi sudah gitu. permisi, tetapi kan saya pendatang gitu. Oke. Terus Lah, teman saya itu pun waktu tidur dia pun macam digelut lah, digelut ini maksudnya buat dia apa ya? macam nggak bisa bicara, macam mau bicara nggak bisa. Maksudnya dikerumuni Gitu. Kayak di sidang gitu ya? Iya. Oh, Lepas itu dia di sini 1 bulan langsung balik kampung, nggak
nggak mau menempati di sini lagi. Oh, sebentar. Awalnya jenengan ke sini itu orang dua orang datang ke sini. Terus setelah berapa lama di sini? 2 minggu. 2 minggu. Si teman itu digelutin sama tadi barang barang itu yang ya? halus tadi. Terus jenengan juga dilihatin dilihatin di sini gitu loh. di sini. Sewaktu saya pukul 1 malam keluar gitu. Gitu. Jadi jenengan jadi Pak Yanto ini guys, maksudnya tuh begini teman-teman. Dalam rangka menempati bangunan Belanda ini ya, dalam rangka kerja karet ya Pak? Iya, karet, penyedap karet. Dan sudah tinggal di sini selama 2 minggu 2 sewaktu minggu. itu. Sekarang 6 bulan. Sekarang 6 bulan. Oh gitu. Dan awalnya selama 2 minggu itu dihantui terus ya Pak? Yang temennya ini dihantuinya tuh melewat apa tadi? Lewat dalam tidur. Mimpi. Oke, dalam mimpi Saya teman-teman. bangunin. Dia sampai dia gak sadar diri kan, saya bangunin. Saya takut nanti blablasan gitu loh. Jadi ditakutinya tuh melalui mimpi. Apa mungkin si temennya sampean ini nggak permisi gitu atau gimana? Ya nggak tahu saya. Kalau saya kan memang permisi waktu ke sini. Tapi teman saya nggak tahu kalau permisi atau tidak gitu loh. Oh, kalau jenengan meskipun permisi tetap aja dihantui gitu. Nyata itu Pak? Iya nyata itu. Yang berdiri di sini gitu. Tengkorak? Iya gitu. Sama kuntilanak. Tengkorak sama kuntilanak. Jerangkong ya? Jerangkong. Jadi nama tengkoraknya ini jerangkong. Itu sebutan nama apa sih? Sebutan, saya mau menyebutkan kurang paham. Ya bentuknya memang tengkorak itu. Memang tengkorak. Gitu. Bukan halusinasi Pak? Iya enggak. Saya memang betul-betul mau kencing kok, melihat betul kok. Jadi jalan dari sana ya? Dari sana jalan. Saya. Jalan ke arah sini. Terus tiba-tiba nongol. Nongol di sini. Gitu. Terus setelah itu sampean balik. Putar balik. Takut. 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 Saya menghadap ke sini lagi. Kok nggak ada gitu loh. Oke. Jadi ini guys, ini kan rumah kosong ya. Ini memang bangunan Belanda. Terus yang di sebelahnya ini bangunan Belanda. Ini sebenarnya ini bangunan bekas apa sih Pak? Ini bekas gudang. Gudang apa? Gudang macam kayu apa. Tapi nggak ditempati orang ini. Sekarang gitu. Kosong ya? Boleh ke sana Pak? Boleh. Oke, monggo duluan Pak. Oke, jadi sambil kita review sedikit ya teman-teman, awalnya nanti kita eksplor lagi. Tapi awal sampean datang ke sini tuh apa nggak Pak? Nggak takut apa gimana gitu Pak? Sudah bagaimana lagi, saya mau bekerja di sini gitu loh. Jadi terpaksa gitu ya. Dengan ketakutan. Tapi sekarang sudah enggak. Ya, masih ada ketakutan tapi kerjanya di sini kok. Ya nggak bisa langsung saya mau pulang untuk menghidupi anak istri kan. Oke. Nah, ini tempatnya. Ini apa sih Pak? Gudang apa ini? Ya kayu-kayu saja ini. Oh, ini kayu. Sudah dikosongkan. Oh, kayak gini ya? Kan sudah rusak. Memang sudah rusak. Oh, kalau yang di sebelah situ Pak? Itu sama aja. Rusak sudah. Kan sudah lama. Itu truk apa tuh Pak? Buat nyarter apa itu? Ini untuk kirim barang. Masih. Nah, ini untuk kirim barang. Ini untuk kirim barang truknya. Oke. Tapi masih aktif ini ya? Masih. Terus Pak, ada lagi yang mau? Di sana itu ada alat berat. Yang di sebelah situ. Apa itu, berupa apa itu? Itu kalau saya bilang itu jondar. Jondar guys. Jadi kayak ya, angkutan apa ini namanya angkutan ini? Berat yang untuk alat dalam. berat lah. Ini dulu pun gudang ini. Tapi kok sudah jadi gini Pak? Cuman tiang-tiang aja. Iya, sudah rusak. Sudah lama. Nah, sewaktu itu 3 hari kemudian saya nampak di sini. Maksudnya 3 hari dari yang dari sana? Yang penampakan di sana itu. Gitu. Terus setelah itu saya dari luar. Pukul 12 malam saya nampak di sini seorang perempuan itu tadi kuntilanak. Gitu. Ngapain? Macam menyetir ini, duduk di sini gitu. Duduk di sini. Lagi nyetir. Iya. Pukul 12 malam.
gitu. 12 malam. Ah. Loh, sampean ngapain keluar-keluar jam 12? Saya keluar kan lepas main, mau pulang gitu. Ah, Lepas itu saya kan melihat ke sini. ah. Tak tahu-tahunya ada kuntilanak di sini gitu loh. Oh. Saya langsung cepat-cepat masuk ke rumah gitu. Ketakutan kan gitu. Oh. Lepas itu saya ada ke sini kan. Heeh. Ini dia biasa kalau malam Jumat Iya, dia ini apa tempatnya ini? di sini. Ini apa Tempat ini? kolam zaman dulu Belanda. Kolam. Iya. Nah, ini Kolam. pohon ini yang untuk dia meneduh lah Oh, ini para ada. hantu itu. Ini ada pohon. Oh, Pohon. Apa ini? randu ke apa kalau bilang saya? Randu. Oh, Oh, Ini. jadi setelah dari sana Terus terus dia ke sini. langsung ke sini, Oh, arah ke sini, Arah dirangkong sama kuntilanak itu. larinya ke sini, Ke sini. hilang. Nah, iya, gitu loh. Oh, Nah, ini kalau malam Jumat dia selalu ada mandi di sini yang malam Jumat itu di kolam ini, kolam zaman Belanda ini. sampai sekarang. Ya, sampai sekarang memang. Enggak, maksudnya si Demit ini apakah malam Jumat hingga sekarang ini ya? Ya, Maksudnya ini selama saya ada 1 bulan ini ya, belum pernah melihat lagi lah memang. ya. Sewaktu itu saya baru di sini ada 2 bulan 2 minggu itu ada selalu gitu. Oh, pas awal-awal jenengan awal-awal di ini sini masih ya. masih semak ini. Oh. Ini kan baru saja saya bersihin gitu. Ini kolam apa ini? Kolam pemandian memang. Iya dulu ini kan pembuangannya untuk mandi, Oh. untuk naik mandi. Nah itu. Itu ya. Oh. Ini kan waktu itu kan saya sampai sini ini semak semua. Semak-semak bukar ya. Oh. Ini saya baru bersihin Oh. gitu. Ini semua jadi dulu ini Ya. rumputnya tuh tinggi-tinggi. Iya, ini penuh ini, Oh, penuh ya tertutup Allah. ini. Nah ini sampah dia. Ada yang ketawa, Pak. Oh, bukan anjing. Ya Allah. Sampai ke bawah, guys. Gewendeng. Jadi ini semua rumput-rumput sampean yang anu ini ya. Iya, yang bersihin. Awalnya dulu tinggi-tinggi. Sampai Oke. tertutup ini. Sampai tertutup. Oh. Oh. Ini kemana, Pak? Ini arah dia punya apa itu gudang yang dulu dia punya apa tuh Heeh. tempat markas rumah peninggalan tuh, Markas apa, Pak? gudang-gudang lama Heeh. kan ada di sini. Oh, itu. Sebentar. Jauh nggak dari sini? Dekat. Dekat ya? Iya. Wah, ini menarik ini. Aku nggak bawa senter tangan, Pak. Lupa. Atau gini aja, Pak. Ini aku jalan sendiri ke sana nanti. Ya setelah ini. Ah. Jadi kan ceritakan aja ini. Ini kan tempatnya rumah yang sudah peninggalan saja. Ah. Tempatnya tinggi tapi dia untuk apa itu sarang taruh barang-barang dulu Ah. zaman Belanda. Iya. Tapi itu kan saya apa sudah semak lah Iya. memang. Hmm. Itu aja memang. Oh, jadi di sini ya. Nah. Di sini tuh ada bangunan kosong. Bangunan kosong. Bekas peninggalan Belanda Nah. yang sudah terbengkalai. Nah, sekarang itu mitosnya apa, Pak, di sana, Pak? Mitosnya ya ke sana kan. Iya. Dari sana tadi dia mitosnya kuntilanak apa itu masih ada di sana di tempat itu gudang itu. Gudang Demit. Itu. Gudang Demit, guys. Itu. Di sana ya. Oh. Oh. Nggak kelihatan, aku nggak bawa senter. Habis gini, ini kembali aja, Pak. Hujan, Pak. Di rumahnya sampean aja. Sekalian review apa, lihat-lihat rumahnya dalamnya nggak apa ya, Pak? Enggak, Pak. Ini hujan. Jadi setelah hujan nanti ini kita ke sana ya, teman-teman. Ya, aku sendirilah. Hujan. Oke. Deres, guys. Deres. Oh, ini rumahnya. Wah. Boleh, Pak, lihat dalamnya, Pak. Jadi rumah ini Mohon sewu. Sebentar.
Oh, jadi kayak gini ya dalamnya ya Pak ya. Ini ada peralatan masak di situ teman-teman, dan di sini ada 3 dipan yang digunakan untuk tidur. Di sini sekarang berapa orang Pak? 2 orang. 2 orang. Oh, oh. Hah? Yang ini kan saya baru. Oh, yang Bapak ini Oh, yang baru. Yang barusan. dulu. Oh, barusan. Oh, baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Yang 6 bulan saya. Yang dulu saya punya teman baru 1 bulan, Ya. dia ketakutan langsung Langsung kembali. Kembali di Jawa Tengah Oh. Pati gitu. Gitu. Terus ini alat timbangan. Oh. Bersih juga ya. Awalnya sih penasaran, sampean pertama di sini tuh gak was-was gitu Pak? Ya, Kan rumah-rumah was-was. kosong bekas Iya, peninggalan was-was, Belanda takut. gitu kan? Saya takut. Ah, Karena terpaksa mau kerja di sini mencari rezeki ya. gitu loh. Ya takut nggak takut. Mau gimana lagi ya? Terpaksa saya tempatin di sini. Nggak ada pilihan lain lah. Tapi setelah 2 minggu itu, Saya 2 minggu saya keluar ya. pukul 1 malam, saya melihat situ ada tadi jeranggong sama kuntilanak. Oh, Itu. gitu. Ya, ada rasa takut gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada. Iya, masih agak takut. Tapi ada nggak? Ada. Ada ya? Heeh. Pasti ada ya? Ya, ada. Oke. Terus, Nah, ini kan nggak ada anunya plafon atau apa Pak? Apa nggak ini? Nggak bocor gitu Pak? Ini kan lama gitu loh, bangunannya kan bangunan lama. Ya, enggak bocor, ada sedikit bocor kalau Oh. kuat hujan. Oke. Iya. Mantap guys. Oke, habis gini langsung setelah hujan aku langsung menuju ke sana ya Pak. Ya. Tapi aku sendiri aja biar lebih ya. Ke bangunan tua yang merupakan bekas peninggalan Belanda yang sampai saat ini juga menjadi gudang demit teman-teman. Tapi sebelum ke sana ya, ini aku mau ngobrol lagi nih mengenai tentang bangunan yang di sana dari Mas siapa Mas ini Mas? Mas Arif. Mas Arif. Jadi Mas Arif ini memang tinggal di sini dengan Mas Yanto ya, Iya. yang sudah 6 bulan di sini guys. Dan 6 bulan apa? Iya, 6 bulan. Sampai di sini 6 bulan. Nah, setelah itu, setelah ngobrol-ngobrol langsung kita lanjut ke sana ya. Nah, ini aku pengen tahu dulu Mas cerita tentang bangunan yang ada di sana itu. Dan katanya Mas Yanto tadi itu bangunan itu adalah gudangnya demit. Apakah benar? Betul. Kok bisa Mas? Ya, awal mula dulu itu kan ada sebuah kisah ya, Iya. yang namanya siapa itu, nenek-nenek lah. Itu kan dulu kerjanya deres karet. Ini waktu zaman Belanda. Iya, zaman Belanda. Ah, Posisi nenek-nenek itu hamil, diperkirakan 3 bulan kalau nggak salah. Mungkin udah saking capeknya, akhirnya keguguran itu. Keguguran itu dikubur di atas sana. Ya, masyarakat sini juga menyebutnya apa itu namanya, Mbah Senen gitu. Maksudnya ini yang keguguran ini ya, ini bayinya dikuburkan di Atas itu. atas bayi. Bayi. Jadi Mbak Senen ini bayinya itu namanya. Oh, Betul. terus. Setelah itu udah hanya itu aja yang aku tahu. Terus mistisnya, angkernya apa di sana? Di tempat yang di apa namanya pemukiman itu kan, itu ada pohon apa namanya beringin besar sekali di situ. Banyaklah masyarakat di sini juga yang sering apa menampakkan diri itu makhluk Oh, iya? halusnya itu. Iya. Enggak 1-2 orang ya? Betul. Bahkan saya juga waktu kerja kan, saya pernah juga itu melihat sekilas
awalnya itu ada bau wangi-wangi gitu kan, bau wangi-wangi. Apa ini? Setiap saya geser masih ngikutin juga, dan nggak lama itu saya apa namanya mau arah balik itu kan ada itu sekilas itu memang kayak kunti mungkin. Oh iya. Ya. Itu sampean ngerasa halusinasi apa enggak? Enggak. Memang apa namanya? Betul-betul saya melihat itu. Dan habis itu ya udahlah, aku nggak habis pikir kan, pulang aja. Mungkin udah ada tanda-tanda nggak bagus ini gitu. Karena posisi itu kan udah menjelang maghrib gitu. Nah, terus yang disebut dengan gudang demit itu memang berarti banyak demitnya dong? Ya di situ kan namanya gudang apa kan, udah puluhan tahun kan. Mungkin ya bisa jadi untuk tempat tinggalnya makhluk halus di situ. Gitu. Oke. Lah terus tadi sore kan juga saya sempat lewat sana tuh Mas. Di sana kan sebelah bangunan yang Belanda itu, ada lagi bangunan lagi. Itu bangunan apa? Yang rumah, kayak rumah gitu loh. Ya itu tempat tinggalnya apa, ibu dari Mbah Senen itu. Ibu dari si bayi bajang ini. Bayi bajang itu. Sekarang digunakan untuk Sekarang digunakan untuk itu penggilingan latek gitu. Latek itu kan yang apa namanya, air getah karet itu kan. Nah itu dibuat digiling di situ. Oh, tempat gilingnya di situ. Betul. Dulunya ibu Mbah Senen kan tinggalnya di situ. Oh, memang rumahnya di situ ya. Oke. Sekarang udah kosong. Nah, terus di sana itu ada objeknya apa aja Mas selain rumah? Selain bangunan lah. Ada semacam kayak itu tempat air gitu kan, penampungan air dari zaman Belanda itu. Dan ada kayak seperti gua, juga ada gedung-gedung terbengkalai. Gedung? Banyak? Ya enggak banyak sih, cuman ada beberapa. Jadi gedungnya masih utuh atau sudah kayak pondasi aja? Udah, kalau itu masih apa namanya, masih berdiri, cuman atapnya udah nggak ada gitu. Udah mulai hancur lah kan. Nah terus yang disebut dengan gudang demit ini yang mana? Ya itu. Betul. Oke. Ini kalau aku ke sana Mas, kira-kira nampak nggak? Nampak, masih nampak. Weh. Beneran itu? Iya, nampak. Oke. Biasanya yang nampak apa selain Mbak Kunti? Biasanya kalau nggak Mbak Kunti ya mungkin ada itu Baijak, apa itu tadi? Bayi bajang. Bayi bajang itu tadi. Memang selalu menampakkan dirinya. Iya. Oke. Ini aku langsung ke sana ya Mas. Sampai di sini aja. Iya. Oke. Ya wis. Oke guys. Hati-hati aja Mas. Berapa meter sih dari sini ke sana? Perkiraan 300-500 meter lah kurang lebih. Kurang lebihnya ya. Nggak ada penerangan sama sekali kan? Nggak ada. Soalnya di sini ada kampung guys, kampung terakhir ini. Ya, kampung terakhir ya Mas, yang betul. di situ ya. Kampung terakhir. Jadi Mas Arif dan Mas Yanto ini menempati rumah ini karena memang itu tempat bekerjanya memang di daerah sini ya, di hutan ini ya. Oke, aku pesan langsung. Bentar ya Mas. Ya. Oke guys. Jadi ini langsung aku perjalanan ke apa tuh tadi namanya ya, gudang demit teman-teman. Wih, ngeri ya, namanya aja sudah gudang demit teman-teman. Berarti banyak demitnya. Wow, keren cuy, kewandang. Yes. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kalau aku tangkap dari cerita mistis lokasi yang aku mau explore ini, itu ya terkenal cukup angker ya. Terkenal cukup angker di kampung sini teman-teman. Itu ada kampung ya, mungkin dari sini sekitar 100 meter, dan kalau ke sana ya ada 300 meter lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini ya, terang ya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu dia tuh guys, kelihatan ya dari sini ya. Tuh ada gendung yang sudah ditutupi oleh pohon beringin. Jadi kalau kita telah lagi ya, apakah demit itu ada ya teman-teman? Ya secara ilmiahnya itu sampai saat ini belum ada jawaban yang cukup terbukti ya. Dan kaget aku, kodok men, kewendeng ya. Jadi jawabannya, kalau apakah ada hantu di area ini, apakah ada hantu ya, belum ada jawaban yang terbukti ya sampai sekarang ya. Ya seperti bukti fisik atau eksperimen yang ya berhasil mendeteksi keberadaan entitas dari alam baka tersebut teman-teman. Dan fenomena yang sering dianggap hantu ya itu biasanya dijelaskan melalui sains ya, pengetahuan dari beberapa faktor seperti gelombang suara ya teman-teman. Jadi gelombang suara ini berfrekuensi rendah yang dapat menyebabkan rasa cemas ya, seperti merinding atau bahkan berhalusinasi teman-teman. Aku masuk sini sudah nggak enak bro. Ya cukup jauh lah ya. Aku masuk sini sudah mulai merinding guys. Dan yang kedua pareidolia. Dan pareidolia ini pikiran ya, otak manusia ya, yang pada dasarnya tuh mencari pola yang dikenal seperti sosok ya, penampakan gitu, yang dalam objek acaknya ya seperti ada bayangan dan asap guys. Dan yang ketiga itu jamur-jamur ya teman-teman, karbon dioksida. Jadi kalau kita menghirup udara dari jamur ini ya, misalnya di gedung tua ini tuh pasti ada jamurnya ya teman-teman, itu bisa menyebabkan halusinasi guys. Wah parah banget nih. Kayak suara sepeda motor tapi bukan teman-teman. Entahlah. Assalamualaikum, kulon nuwun sewu, permisi. Itu dia bangunannya. Ini aku terangin lagi. Oh iya, di itu ada bangunan tua juga tuh. Yang diduga kalau yang itu, bangunan itu rumah dari bayi, ibunya bayi Bajang ya, Mbah Senen namanya. Wow. Assalamualaikum, nuwun sewu, kula nuwun Mbah. Kula mriki cuman mereview lokasi tersebut, bukan untuk macem-macem nggih Mbah. Oh ini suara air guys,
Aku kira sepeda motor, bro. Wah, itu dia air mengalir. Kuendeng. Sempet kaget aku. Ini dia. Aku terangin lagi. Kayak gini ya. Wih. Jadi yang dimaksud bangunan tua, gudangnya Demit itu ini, guys. Jadi warga sekitar itu mempercayai kalau bangunan tersebut itu angker dan menamainya sebagai gudangnya hantu di sini, teman-teman. Wow. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa lihat dimensi-dimensi yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar. Sewu. Kula nuwun. Ya cuman bolong gini aja sih bangunannya sih. Tuh panas, bentar. Senterku panas, guys. Gila. Wah. Gila panas. Bentar ya. Ngademin dulu. Jadi seperti ini bangunan yang disebut gudangnya Demit, guys. Yang dipercaya cukup angker karena menurut cerita dari Mas Yanto dan Mas Arif itu setelah melihat penampakan di rumahnya di sana, itu larinya ke sini, teman-teman. Dan di sini ada pohon yang cukup besar juga. Ada yang nangis. Loh. Kayak nangis. Di belakang aku ada yang nangis. Mbah, amit sewu nggih. Permisi. Kula tidak ganggu ataupun semacamnya, hanya mereview lah aku. Dan katanya itu suara lagi di belakang sini, guys. Gila. Mudah-mudahan masuk ke kamera ya suaranya, karena ini bertabrakan suaranya dengan suara aliran air ini, guys. Dan di sini jelas banget gitu suaranya, teman-teman. Ya mudah-mudahan masuk ya ke kamera ya. Loh. Apa itu? Apa itu, guys? Bah. Bah. Ya Allah. Bah. Saut-sautan, teman-teman. Bah. Ya Allah. Bah. Gini gak nampak dia suaranya gendeng, Pak. Nah. Loh. Suara apa ini? Burung apa ini ya, teman-teman? Gendeng.
Mbak? Kaget aku. Woi. Halo. Amit sewu. Permisi. Kula nuwun. Bisa sebutin di kolom komentar ya teman-teman, ini burung apa ini, jenis ini ya. Mbak? Mbak? Gendeng, Mbak. Guys, kalian harus lihat ini teman-teman. Ini ada penampakan lagi bergelantungan di atas, guys. Penampakan. Teman-teman, ini apa teman-teman? Dia santai di atas gitu, guys. Ya Allah. Woi. Bukan ya, maaf. Ini ulet teman-teman. Ulat ya, ulat. Jadi ya harus gitu, wow gitu guys, wah gitu teman-teman. Ini ulat, ya lucu sih. Oke, kita langsung ke sini ya. Kita terangin lagi. Ini dia bangunannya, indah banget guys. Bangunan Belanda ini memiliki ciri khas yang pintunya itu gede banget teman-teman ya, pintunya gede dan bangunannya tuh sangat kokoh ya, terbukti sampai sekarang ini sudah ya berapa ratus tahun ini ya, ada mungkin 100 ya tahun, karena memang Belanda ini menjajahnya tuh katanya sekitar 350 tahun ya, mungkin nggak sampai ya. 350 tahun ini untuk menyemangati arek-arek pejuang agar terlihat bersemangat ya, menyemangati bahwa Belanda di sini sudah menjajah sekitar 350 tahun, padahal ya enggak, bukan seperti itu. Jadi bangunannya seperti ini ya, dalamnya ya, wih mengerikan men. Jadi ini adalah pintu dari gudangnya Demit teman-teman. Gendeng. Wow. Ini kemana lagi nih? Ini ada pohon yang cukup besar guys. Dan aku nggak tahu ini di belakangnya lagi ada sebuah bangunan juga. Wih. Loh, itu masuk hutan ya. Nah, katanya teman-teman, bayi bajangnya itu makamnya masuk ke hutan ini guys. Ntar lah ya, setelah part 1 ini aku akan melanjutkan part 2 menuju hutan ini, menuju ke bayi bajang, makam bayi bajang. Dan di sebelah depan situ teman-teman, itu ada rumah yang sudah sangat lama sekali, yang sudah sangat tua sekali, yang merupakan rumah dari ibu dari bayi bajang tersebut ya, yang ya cukup terkenal angker sih kata-katanya ya, bayi bajang guys. Oke. Wow. Assalamualaikum. Aku takut ular teman-teman.
Kaget aku. Ada suara manusia, tapi bukan ya. Halu aku guys. Kawan. Dan ini rumahnya. Ya cukup agar sekali teman-teman. Halo. Kok ada suara gamelan ya? Dengar gak sih barusan? Suara gamelan guys. Fokus. Halu aku. Assalamualaikum. Oh, di situ ada kolam, ada pancuran gitu guys. Kewendeng. Jadi rumah ini adalah rumah dari ibu dari Bayi Bajang ya. Jadi rumah ini sekarang digunakan untuk perangkat dan alat giling dari karet ya. Alat penggilingan karet gitu guys. Dan di sini aku melihat ada sumur dan ada sebuah kolam peninggalan Belanda yang katanya Mas Arif tadi itu, yang airnya cukup bening banget guys. Tundeng. Bening ya. Astagfirullahaladzim. Was-was lagi. Dan ini ada sumur ya teman-teman. Sumurnya tuh diameternya gede ya. Peninggalan Belanda itu pasti selalu gede-gede ya teman-teman ya. Oke. Dan kalian lihat di sini menjadi tempat sampah guys. Jadi sumur ini sudah dibuntu dan dijadikan tempat sampah oleh warga. Ya, eman banget nih. Wow. Dan ini kalau ke hutan, masuk ke hutan, aku nggak ngerti jalannya ya, arahnya kemana gitu. Oke. Oke, kita comeback lah. Sudah lumayan panjang ini videonya. Nih, ngeri ya teman-teman. Jadi terlihat mistis banget gitu. Ada pohon besar yang sudah berumur ratusan tahun di sini, dan di bawahnya ada gedung gudang hantu guys. Wow. Jadi kalau dilihat dari budaya kita ya, hantu itu ada teman-teman sebagai bagian dari kepercayaan, tradisi, dan pengalaman personal jutaan orang di seluruh dunia ya teman-teman.
karena konsep hantu ini sudah ada sejak manusia mulai mengenal kematian dan ritual penguburan ya. Wow. Dan di setiap budaya ini memiliki versi hantu yang berbeda-beda tergantung sejarah atau nilai sosialnya teman-teman. Misalnya ini di Indonesia ini ya, mempunyai hantu yang cukup ikonik sesuai sejarah dan makna-maknanya ya teman-teman ya. Contohnya yang pertama, kuntilanak. Jadi kuntilanak ini merupakan simbol trauma persalinan, dan kuntilanak ini adalah hantu paling populer di Nusantara ya. Dan namanya itu berasal dari Pontianak, perempuan mati beranak ya teman-teman. Dan maknanya sebagai peringatan saja, karena supaya wanita tidak keluar malam-malam sendirian demi keamanan. Dan yang kedua itu si poci ya, atau pocong. Jadi pocong ini pengingat kematian ya teman-teman. Dan hantu ini khas Indonesia banget guys, karena berkaitan langsung dengan tradisi pemakaman ya, pemakaman Islam khususnya. Dan maknanya kalau melihat pocong sama dengan melihat jenazah yang lagi berjalan teman-teman. Ya secara psikologisnya itu memicu ketakutan. Oke, yang ketiga ini tuyul ya, tuyul. Jadi tuyul ini berhubungan dengan kesenjangan ekonomi teman-teman. Dan tuyul itu sebenarnya adalah merupakan simbol dari kecurigaan sosial terhadap kekayaan yang tidak jelas sumbernya. Dan yang keempat, genderuwo guys ya. Jadi yang merupakan representasi alam liar teman-teman. Dan makhluk ini besar, berbulu, dan tinggal di pohon besar atau bangunan tua, yang sehingga mewakili ketakutan manusia terhadap kegelapan hutan dan kekuatan alam yang tidak terkendali ya. Jadi menariknya, hantu di Indonesia ini cenderung memiliki bentuk fisik yang jelas dibandingkan dengan hantu-hantu di luaran sana ya teman-teman ya. Dan seperti itulah tadi gedung yang diduga gudang demit guys. Wow, keren. Jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam olahraga.